Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto Wibowo. Shalom, saudara kasih Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang ke-1 dan ke-2. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita belajar di dalam Mazmur 91. Tadi kita sudah baca ayat pertama dan yang kedua. Nah, tapi orang kasih judul kebanyakan aman dalam lindungan Allah. Tapi judul kali ini kita judulnya adalah deklarasi dari orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat perikopnya ya, dalam perikop bacaan Mazmur 91 itu terdiri dari 3 bagian ya, 3 bagian. Yang pertama adalah pastikan bahwa kita ada di dalam Tuhan, itu ya. Tadi ya di ayat yang pertama ya. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, itu adalah bagian pertama. Bagian kedua adalah kalau saudara perhatikan dari ayat yang kedua sampai yang ke-13. Nah, di situ isinya adalah deklarasi iman atau pernyataan iman dari orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, dan yang ketiga itu sebetulnya di dalam ayat yang ke-14 dan 16. Nah, disitulah itu Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Jadi ada 3 bagian. Nah, kita dengan judul kita atau tema kita deklarasi iman dari orang yang hidup di dalam Tuhan. Yang pertama adalah pastikan bahwa kita duduk diam di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Jadi pastikan bahwa saudara dan saya ada di dalam Tuhan untuk mendapat perlindungan daripada yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Nah, kalau kasih Tuhan itu tidak bersyarat, bahkan dia mengasihi ya, karena begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini, dia karuniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan tidak bersyarat dan dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tetapi untuk kita ada di dalam lindungan Tuhan, untuk kita bisa mendeklarasikan iman kita dan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, itu pada umumnya seringkali ada satu syarat. Nah, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Oh, kalau engkau mau diberkati, dalam firman Tuhan katakan engkau harus mendengar ya perkataan Tuhan, firman Tuhan baik-baik dan melakukannya dengan setia. Nah, untuk hari ini, kali ini di Mazmur 91, Mazmur yang ditulis oleh Musa, itu adalah firman-Nya katakan ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini yang menjadi penting. Ada syaratnya untuk saudara dapat perlindungan Tuhan. Saudara harus duduk dalam lindungan Tuhan. Ini duduk ya, kalau saya lihat ada tamu datang karena dia tergesa-gesa, biasanya kalau sambil berdiri bicara itu biasanya nggak lama, dia langsung keluar. Tapi kalau orang sudah duduk, biasanya kita ngobrol cukup lama. Dan ini bukan saja duduk, ini artinya apa saudara yang dikasih Tuhan? Ini dalam terjemahan lain tuh dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, dikatakan ini, he who dwell in the secret place of the Most High. Jadi saudara yang kasih itu dwell, tinggal, diam. Jadi duduk diam sampai bermalam. Nah, lindungan yang maha tinggi ya, atau lindungan Tuhan itu disebut dengan the secret place, atau dalam terjemahan lain dalam
Living Bible itu disebutnya apa? The place of safety. Nah, namanya juga tempat perlindungan, itu berarti tempat rahasia yang disembunyikan untuk melindungi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, untuk saudara mendapat perlindungan, pastikan bahwa saudara ada di dalam Tuhan. Firman-Nya katakan begini dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi oleh Dia kita ada di dalam Kristus. Jadi semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita. Nah, bagian kita, ayo ambil keputusan, ya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Terima Dia as the Lord and your Savior. Jadi kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, supaya kita ada di dalam Dia. Dan kita bersyukur Kristus sudah mengalahkan kematian. Firman-Nya katakan dalam Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi banyak orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, ya, dia ada di dalam Kristus karena kita sudah dimeteraikan oleh Dia, dimeteraikan oleh Kudus, dan Dia menyertai kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa saudara ada di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, Allah di atas segala ilah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pastikan bahwa saudara ada di dalam Tuhan dan ada di dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Ini bicara apa saudara? Saudara, ini bicara bagaimana kita hidup untuk di dalam kerohanian kita untuk mendapat satu jaminan keselamatan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi itu apa? Bicara mengenai kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau saudara dan saya sudah menikmati akan perlindungan Tuhan, saudara akan menikmati damai sejahtera. Dan firman-Nya berkata juga dalam 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa. Jadi saudara harus sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Di akhir zaman ini, di masa-masa akhir ini, akan banyak kesulitan, tantangan, masalah, dan kita tahu banyak wabah yang terjadi, ya, masalah-masalah yang muncul yang semakin kompleks kalau saya bilang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pastikan bahwa saudara ada di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita ada di dalam perlindungan yang maha tinggi. Itulah perlindungan yang paling sempurna, ya. Di dunia ini kita semua berubah, semua bisa berubah. Nggak ada yang memberikan kepastian, tapi Yesus memberikan kepastian, jaminan keselamatan buat orang-orang yang di dalam Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, pegang, terima, ya, supaya saudara semakin menikmati akan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan tinggal di dalam Tuhan, di dalam segala firman-Nya, supaya kita semakin menikmati Tuhan. Dan jadi saudara yang kasih Tuhan, ini bicara bagaimana kita tinggal di dalam Dia. Nah, ini menarik. Saya pernah di satu perbincangan di Inggris, ya, itu perbincangan di kantor, ada sama-sama berbicara, dan ada satu orang ini selalu berkata bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan, semua adalah karena perlindungan Tuhan, semua adalah karena pemeliharaan Tuhan, semua adalah karena kasih Tuhan. Sekali waktu temannya mengetes dia bertanya kepada dia, kalau ada orang yang datang, siapakah orang yang akan kamu hormati kalau ada orang datang bertamu ke tempat kamu? Dia bilang, tentunya Raja Inggris dong. Kenapa Raja Inggris? Ya karena dia orang yang patut kita hormati, Your Majesty, kan gitu, ya. Jadi dia adalah orang yang patut kita hormati. Loh, kamu kan bicara Tuhan, tapi kenapa bukan Tuhan yang kamu hormati? Loh, saya kan ada di dalam Tuhan. Tuhan ini yang ada di sini, saya ada di dalam Dia. Dia yang punya hidup saya, Dia yang punya rumah ini, Dia yang punya kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, percayalah, pada saat engkau ada di dalam Tuhan, engkau ada di tangan yang benar, di tangan yang tepat, karena Dia adalah tempat perlindungan kita yang paling sempurna. Wah, kalau kita ada di tempat perlindungan di Tuhan, perlindungan Tuhan yang maha kuasa, pastilah kita nggak akan punya masalah. No. Kita ini masih ada di dunia yang penuh dengan gejolak, ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia itu baik adanya. Waktu Tuhan sudah menciptakan dunia, dikatakan semuanya adalah baik. Tetapi bersamaan dengan itu, waktu dunia jatuh dalam dosa, dan dunia ini dipenuhi dengan dosa, dan disitulah mulai permasalahan. Nah, doa Bapa kami berkata, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Tuhan ingin kalau kita sudah di dalam Tuhan, Tuhan mau kita
untuk menghadirkan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau membagikan supaya kita boleh pergi dan menghasilkan buah, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, supaya kita juga bisa mendeklarasikan iman dari orang ya yang sudah menerima Tuhan, yang ada di dalam Tuhan. Jadi kita bisa mendeklarasikan iman kita kepada dunia ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, untuk kita mendeklarasikan atau membuat pernyataan iman yang berdasarkan firman Tuhan, tentunya itu yang akan membuat iman kita menjadi efektif dan menjadi satu kesaksian di tengah krisis. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dengan Mazmur 91 kita semakin yakin bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan, dalam lindungan Tuhan, adalah orang-orang yang sungguh mendapatkan kasih Tuhan. Dan setiap orang yang ada di dalam Tuhan, dia mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala zaman. Firman Tuhan katakan Tuhan dari segala Tuhan, Allah yang kekal, dan dia memberikan satu jaminan kehidupan kekal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu bagaimana dengan deklarasi yang kita sampaikan, yang akan kita katakan ya? Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercayai. Nah, itu yang akan kita deklarasikan. Tapi sebelum kita mendeklarasikan, kita harus punya dasar. Sebagaimana kita beriman kepada Tuhan, itu karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita pegang ada perkataan apa yang Tuhan katakan untuk kita dapat mendeklarasikan iman kita. Dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Saya akan bacakan ya, saya akan ajak untuk kita merenungkan ayat-ayat ini. Jadi di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, siapa orang yang dalam perlindungan, yang sempurna perlindungan dari Yang Maha Tinggi, ya, di bawah naungan Yang Maha Kuasa, ya, adalah orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain adalah dikatakan apa? Karena dia mengasihi aku. Saya percaya saudara mengasihi Tuhan. Tapi mari kita sama-sama renungkan, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendaknya dan perlindungan kita Yang Maha Kuasa. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, karena kita tahu kehendak Tuhan yang terbaik, dan Tuhan tidak punya rencana jahat dengan kehidupan saudara dan saya. Jadi sekali lagi, deklarasi iman kita bukan tanpa dasar, tetapi berdasar kepada firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Ya, saudara perhatikan dalam Ibrani ya 13 ayat 5 dan 6 dikatakan dia penolongku, dia tidak pernah membiarkan aku, dia tidak pernah meninggalkan aku. Dan pemazmur berkata dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5, dia katakan apa? Pada waktu aku takut, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya ku puji, kepada Allah aku percaya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, firman yang ku puji. Sekali lagi, kalau kita boleh percaya karena dengar-dengar akan firman Tuhan, dan kita boleh mendeklarasikan iman kita, menyatakan iman kita dengan satu dasar firman Tuhan. Jadi pastikan bahwa kita sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, kita sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang yang mengasihi Tuhan itu dapat perlindungan. Nah saudara yang kasih Tuhan, seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 63 ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Nah saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Petrus, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus berkata, iya Tuhan, aku mengasihi. Dua kali Yesus bertanya, Simon, apakah kamu mengasihi aku lebih dari yang lain? Tuhan, aku sungguh mengasihimu. 3 kali Yesus bertanya. Sedihlah hati Petrus. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Sulit kita berkata begitu barangkali kalau kita sedang dihadapkan dengan masalah. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, Yesus begitu mengasihi saudara. Dia sudah all out untuk menyelamatkan saudara. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk saudara. Dia ingin kita mengasihi dia. Untuk apa kita mengasihi dia? Untuk nyawamu sendiri. Firman Tuhan katakan, demi nyawamu kasihilah Tuhan Allahmu. Jangan sampai kita hidup di dalam kutuk. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi. Maranatha. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ambil keputusan, melekatlah kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan
Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Percaya, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kehidupan. Bahkan saudara dan saya statusnya sudah dirubah. Identitas kita sudah dirubah. Apa maksudnya identitas dirubah? Bahwa saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu yang Paulus katakan. Apakah Paulus tidak pernah punya masalah? Banyak dia hadapi masalah. Dia mengalami kelaparan, dia mengalami penderitaan, dia mau dibunuh, dia mengalami kapal karam. Tapi dia berkata apa? Tuhan yang menjadi tempat perlindungan. Aku kuat karena dialah yang memberikan kekuatan kepada aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Saudara yang kasih Tuhan, jangan meragukan akan kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan sekali lagi, status atau identitas saudara dan saya sudah dirubah oleh Tuhan. Lebih daripada orang-orang yang menang. Why? Karena saudara dan saya sudah dijamin keselamatan kekal. Saudara dan saya sudah dijamin penebusan dosa. Saudara dan saya sudah menikmati kebangkitan dan hidup dalam Kristus. Karena maut sudah dikalahkan. Haleluya. Sungguh saudara yang kasih Tuhan, kasihilah Tuhan demi nyawa kita sendiri. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apakah kita cukup dengan dekat sama Tuhan? No. Jadi orang tuh dari jauh, dekat, melekat. Tidak. Jadi kita harus melekat. Seperti pokok anggur dan ranting. Kita ini ranting, dia adalah pokoknya. Kalau kita nempel sama dia, kita akan terus bertumbuh dan bahkan kita berbuah banyak. Haleluya. Dan janji Tuhan apa? Apa yang dia katakan? Aku akan meluputkannya. Dan ayat 15. Aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Menjadikan kamu besar, dimuliakan. Tuhan akan meluputkan. Yesaya 41 dari ayat yang pertama saya akan bacakan. 43, maaf. Yesaya 43 dari ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara dan saya sekarang menjadi kepunyaan Allah. Tetap tinggal di dalam dia apapun yang sedang saudara hadapi. Apabila engkau menyeberang melalui air maksudnya apa? Kesulitan-kesulitan yang saudara hadapi. Aku akan menyertai engkau. Atau melewati sungai-sungai. Apa maksudnya sungai-sungai? Penderitaan yang saudara alami. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api. Apa maksudnya? Penindasan yang kau alami. Engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa, yang maha kudus, Allah Israel. Juru selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir, memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mata, engkau mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oh, kita bersyukur akan kasih Tuhan. Dalam kesulitan yang dihadapi, Tuhan luputkan kita. Bukan berarti saudara orang Kristen tidak akan punya masalah. Jadi kalau ada orang Kristen alami masalah atau mengalami satu musibah, bukan berarti tidak dilindungi Tuhan dan tidak dikasihi Tuhan. No, tapi janji Tuhan, Dia menyertai dan meluputkan. Ya, saya mau beritahukan, iblis tidak akan dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Itulah yang Tuhan jamin buat kita. Itu yang Dia katakan. Aku akan membentenginya, firman Tuhan katakan. Sebab Ia mengenal aku. Ada firmannya berkata dalam Mazmur 42 begini, 46. Ya, itu perikopnya Allah, kota benteng kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menyertai kita. Dan Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia akan membentengi saudara dan saya. Bagian kita adalah hanya dekat Allah saja. Tenang. Karena daripadanya lah keselamatan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatan. Kota benteng, aku tidak akan goyah. Kenapa? Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena orang yang di dalam Tuhan sudah mendapatkan jaminan keselamatan, penebusan daripada Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kita satu keselamatan kekal, kehidupan kekal. Jadi apapun yang dihadapi membuat pemazmur ini tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu dia ada di dalam perlindungan Tuhan yang maha kuasa, yang maha tinggi. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, andalkan Dia, ya. Bahkan Dia katakan apa? Aku akan membuat dia menjadi besar, akan memuliakan dia, sebab dia mempercayai nama
namaku, mempercayai nama. Dalam Mazmur 18 ayat 30, sesungguhnya ia adalah Allah yang sempurna dalam segala-galanya. Semua janji-janjinya ditepatinya. Ia adalah perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. So, tinggal di dalam Dia sumber perlindungan kita dan dalam firman-Nya. Dan firman-Nya berkata, Dia adalah kota benteng kita dan Dia akan meninggikan kita, Dia akan menjadikan kita besar. Dan firman-Nya lagi dalam ayat yang ke-15 dikatakan apa? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi firman-Nya berkata Dia akan menjawab doa-doamu. Firman Tuhan katakan, sekalipun pada waktu kita ini demikian lemah sehingga tidak beriman. Coba bayangkan, tidak beriman. Stok iman kita habis. Ia tetap setia dan menolong kita karena Ia tidak dapat menyangkal kita yang merupakan bagian dari dirinya, dan janji-janjinya kepada kita akan selalu dilaksanakannya. Natur Dia adalah setia. Kadang-kadang kita nggak setia, tapi Dia tetap setia. Dan kita boleh mendeklarasikan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tinggi, Allah di atas segala ilah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan oleh Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Ya. Jadi bukan itu saja yang kita akan deklarasikan, tapi kita juga dapat mendeklarasikan berkat-berkat apa yang kita akan terima, apa yang Tuhan akan berikan atau akan buat untuk orang-orang yang berlindung kepadanya. Setelah Dia mengatakan firman-Nya, dan inilah saatnya kita mendeklarasikan akan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Ya, ini jadi saudara yang kasih Tuhan. Apa yang dikatakan? Coba kita buka ya dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi Dia akan melepaskan kita. Kita boleh menyaksikan, kita mendeklarasikan bahwa Dialah yang melepaskan kita dari segala jerat. Katakan dalam firman-Nya lagi, malapetaka, Dia akan melepaskan kita. Dia akan melepaskan kita ya dari jerat, ya dari penyakit sampar yang busuk. Ya, jadi melepaskan kita juga dari penyakit sampar. Penyakit sampar busuk itu adalah apa? Wabah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kesehatan merupakan anugerah daripada Tuhan. Itu adalah karena kemurahan Allah. Tetapi menjaga diri untuk tetap sehat adalah keputusan dan harus kita usahakan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bekerja samalah dengan Allah. Allah meluputkan kita dari segala kutuk, tapi kita juga harus bijaksana hidup supaya kita juga jangan sembrono dalam menjalani kehidupan. Tapi yang pasti Tuhan Yesus menyertai kita. Kasih-Nya tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan ayat yang kelima dikatakan apa? Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi membuat aku tidak takut siang atau malam. Tuhan melindungi kita, memberikan kepada kita satu jaminan. Walaupun kita menghadapi teror pada malam hari, tetapi Dia adalah gembala yang baik. Dan firman-Nya ayat yang ke-8, Tuhan akan menghukum segala musuh. Jadi Tuhan akan membentengi kita, membela kita, bahkan Dia akan menghukum segala musuh. Si jahat akan dihancurkan. Aku akan melihat bagaimana orang-orang jahat dihukum, tetapi aku tidak akan turut dihukum. Sungguh orang jahat itu tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan salah mengartikan kemurahan, jangan keraskan hati. Terima Dia, tetap tinggal di dalam Dia, melekat padanya, mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah menerimanya yang dibenarkan oleh kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bahkan Tuhan bukan itu saja ya, Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk melindungi dari malapetaka dan daripada tula-tula. Dia akan melindungi. Bukan itulah saja, tapi Tuhan juga memberi kemenangan atas singa, ular tedung, ular naga. Dalam Lukas 10 ayat 17-20 berkata demikian. Kemudian ke-10 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk pada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pastikan saudara di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia mengasihi, tetaplah dalam perlindungan
perlindungan Tuhan, supaya namamu tercatat di surga di dalam kemuliaan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, lawan iblis ya dengan iman yang teguh. Dia terus akan berusaha untuk menghancurkan, tapi Tuhan menolong saudara dan saya, memberikan perlindungan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, perhatikan firman Allah. Deklarasi iman akan membuat iman kita jadi efek. Jadi saatnya kita punya iman dan sekaligus mendeklarasikan iman kita, tapi dengan dasar firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.